Rekan-rekan Akademia, Usapso dengan video baru. Ini adalah video ketiga dari rangkaian saya mengolah data yang berhubungan dengan, jadi ada data tentang kepemilikan, ya, perilaku konsumen yang berkaitan dengan kartu prabayar. Jadi ada prabayar IM3 dan satunya lagi simpati. Nah ini tahap ketiga ini, tadi saya bilang bahwa ini adalah video ketiga. Video pertama itu lebih ke uji validasi menggunakan exploratory factor analysis. Yang kedua video tentang reliabilitas, ya, uji reliability. Yang ketiga ini saya akan menggunakan second order dan first order. Nah, di sini kita mulai dari first order dulu. Di penelitian ini tuh ada 5 variabel. Saya cari variabel yang hanya memiliki, sebetulnya bukan hanya memiliki satu, tapi saya gunakan ini, klik sekali, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Jadi di sini saya pergi ke switching behavior. Ini si switching barriers ini memiliki 3 dimensi, tapi karena begitu dites uji reliabilitas, 2 ini tidak akan saya gunakan karena nilainya di bawah 0,7. Jadi yang bertahan tuh ini, ya. Jadi ada inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 10, seterusnya, ya. Nah ini saya udah cetak, jadi saya nggak usah bolak-balik ke ini. Ini saya coba rotate, lalu saya gunakan ini supaya dia lebih ke tengah, ya. Ini saya akan save as dulu. Saya taruh di ini, di sini. Saya bikin namanya switching barriers, ya. Ini nama variabelnya 1, ya. Saya anggap ini dimensi 1, tapi saya anggap juga ini variabel. Kenapa? Karena bertahan cuma 1. Saya udah masukin ini, ya, filenya tadi, caranya tadi. Lalu pergi ke sini, pergi ke output. Ini kebiasaan aja saya pakai ini. Saya tutup, lalu ini klik. Nah, jadi kalau kita sudah memasukkan data SPSS, maka otomatis di sini akan terlihat, ya, list dari indikatornya. Di sini ada SB3. Ada pertanyaan apakah ini perlu berurut atau tidak berurut. Ini kita bisa menggunakan susunan sesuai dengan hasil dari EVA, exploratory factor analysis, dengan asumsi bahwa nilai tertinggi, ya, di sini faktor loading itu tertinggi di sini sampai ke bawah paling rendah. Bisa juga enggak begitu, misalkan 1 dulu di atas, lalu 2, lalu 3, gitu kan, tergantung dari yang lolosnya kayak gimana. 10, 6, 19, kemudian 54, kemudian 17, 16, kemudian SB2. Sudah? Oke. Kita bisa menggunakan ini loh, plugs in resize, ya, supaya ininya disesuaikan dengan ukuran.
Tadi switching barrier. Nah, jangan lupa jangan menggunakan spasi ya, kita enter aja. Yang ini harus diisi. Caranya plugs in name unobserved variable. Oke, kita bisa save. Udah save, lalu saya akan SB aja. Save as. Karena apa? Karena kita barangkali, nah ini akan kita calculate. Barangkali ada indikator yang harus saya buang. Kita lihat hasilnya. Yang pertama kali yang biasa saya lihat adalah ini, model fit. Nilai ini harus 0,05 minimal. Ini harus di bawah 2. Ya, ini udah tercapai. Ini udah tercapai 0,95. Yang lain-lainnya insya Allah udah tercapai. Tapi ini belum. Maka saya akan cari mana yang harus saya buang. Yang saya buang adalah yang nilai tertinggi itu adalah 12, 12, itu adalah ini bisa direduksi dengan menghapus angka 3, E3, ini error ya, standar error, E3 atau E6. E3 muncul cuma satu kali, sementara E6 muncul lebih banyak. Jadi saya akan buang E6. E6 itu di sini. Ya, E6 artinya membuang SB19. Kita kalkulasi hasilnya. P udah 0,05 ke atas. Maka ini saya anggap sudah. Nah, ini nilainya di panah merahnya ini udah fit ya. Udah seperti ini. Lalu copy pergi ke word study. Ini perceived barrier. Saya taruh di bawah sini. Ini yang disebut dengan first. Ini kita kecilin dulu. Disebut first order. First order itu ketika data ya, ini first order ketika sebuah konstruk itu hanya satu konstruk. Ini saya save dulu. Nah, sekarang bagaimana ini first order ya. Saya coba mengulangi yang first order yang kayak gimana. Save as. Saya pakai save as kenapa? Supaya nanti saya perlihatkan. Ini saya cari lagi variabel yang memiliki tadinya memiliki lebih dimensinya banyak, tapi gegara ini perceived service quality. Perceived service quality. Oke. Nah, ini kenapa saya save as, nggak bikin yang baru, supaya ini ada di sini. Ini nanti tinggal ya. Dan instruksi-instruksi nggak harus dibuat ulang. Cuman repotnya memang kita harus menghapus begini. Ini yang disebut dengan first order. Nah, sekarang kita membuat another first order supaya Anda bisa lebih paham. Nah, ini perceived service quality ini memiliki 4, tapi hanya bertahan 1. Ini dibuang karena nilainya di bawah 0,7 ya. Jadi saya punya 1 2 3 4 5 6. Yang tadinya 4 dimensi sekarang karena cuma 1 dimensi, berarti variabel ini sebetulnya nggak ada dimensinya. PKP yang bertahan adalah 1 2 3 4 5 18.
susunannya saya ikutin sesuai dengan hasil dari itu. PKP 18, terus kemudian 5231. Nah, saya kasih nama Perceive Service Quality. Sudah, lalu unobserved sudah terisi, lalu bisa resize. Kecil ya kotaknya ya, but kita pertahankan dulu itu. Lalu save, lalu saya tulis aja as Perceive Service Quality. Calculate, pastikan panah merah menyala menunjukkan bahwa konstruk ini bisa bertahan. Konstruk ini bisa dikerjakan, bisa bekerja dengan baik. Nilai P ini 0,05 ke atas. Artinya variabel ini, si konstruk ini artinya sudah oke. Ya. Jadi ini saya tinggal copy. Pastikan yang diklik adalah yang standardized. Perceive Service Quality. Jadi begitu. Gampang ya, ini yang first order. Bagaimana yang second order? Nah, second order bagaimana yang second order? Kita melihat di sini. Second order tuh yang ini ya. RT retention itu adalah second order. Kita akan buat saya akan kembali ke sini. Lalu save as, lalu kasih nama retention. Ini saya hapus dulu. Jadi ada dua dimensi, 1, 2. Yang satu ini ada 3. Yang satunya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, totalnya ada 10. Lalu ini saya putar, lalu ini saya putar. Ini klik 2 supaya ini bisa begini. Ini begini. Nah, cara ini gunakan ini nih telunjuk. Plugs in draw covariance. Ya, lalu unselect. Nah, ini terdiri dari RT 789. Dia di sini 789. Yang lainnya adalah RT 2 314, kemudian 1065. Sudah. Yang ini saya kasih nama retention 1, yang ini retention 2.
Lalu saya pergi plugins, draw covariances, sorry, ini saya tutup dulu. Plugins, name add observe variable. Ini saya ini lagi biar ke tengah. Udah saya save ya. Nah sekarang saya calculate dulu panah merah, model fit. Wow, ini pun sudah fit, sudah sesuai, artinya tidak ada yang harus dirontokin. Nah ini udah aman ya, tapi saya akan mencoba retention 2S, retention 1. Ini udah fit ya, jadi kita sebetulnya sudah bisa memindahkan gambar ini ke sini ya, buat retention. Jadi ini kalau mau dikecilin sok mangga. Oke. Nah, the next thing to do is ini saya akan yang kedua udah saya save as ya. Ini saya klik panah abu-abu untuk menghilangkan. Ada cara lain membuat second order. Ini disebut second order. Kenapa? Karena konstruknya lebih dari satu. Jadi kalau konstruknya 2, 3, dan seterusnya, itu disebut dengan second order. Ini saya kasih nama retention. Nah, karena barang ini kecolok, ya dilepas colokan, dipanah oleh si retention, jadi retention memiliki 2 dimensi, maka kita harus menggunakan standar error di sini. Ya, cara bikinnya pakai ini nih, barusan. Lalu plugins, lalu name and observe variable. Oke. Nah, ini saya geser. Karena ini ada 2 panah, lihat di sini. Setiap panah, salah satu dari panah ini harus memiliki angka 1. Maka ini pun harus memiliki angka 1. Di mana aja, atas atau bawah. Calculate. Nah, ini panah merahnya tidak menyala. Artinya something is going on. Lalu saya output, cek output. Kalau itu tidak menyala, maka P ini tidak akan muncul. Ya, Cmin ini tidak akan muncul. CFI tidak akan muncul. Ini tidak muncul. Jadi kita pergi ke sini. Estimate. Dikatakan bahwa retention ke retention 2 unidentified. Artinya apa? Gitu. Tadi saya bilang salah satu harus. Namun demikian, kalau si mesin minta dua-duanya harus dikasih, ini unidentified, maka kita pun harus nurut gitu. Ya, jadi apa yang kita kerjakan? Nah, ini dikasih angka 1 di regressed weight-nya, parameter. Calculate, panah merah menyala. Lalu kita lihat outputnya. Gile, langsung ya. Kalau begitu, kita klik panah merah standardize, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, ini sama. Begitu ya. Saya video ini tidak akan saya anggap Anda bisa menyelesaikan video yang lain, perhitungan yang lain. Jadi saya hanya mencontohkan aja bagaimana membuat second order dan first order. So rekan-rekan akademia, kalau misalkan dalam kasus ini belum ini kan kebetulan langsung dia itu fit. Kalau tidak fit artinya sama, tinggal dirontok-rontokin seperti tadi di video yang
Di gambar pertama yang saya tunjukkan ketika ada satu indikator yang ada apa nilai P-nya belum muncul atau belum sesuai dengan kriteria. Oke, saya sudahi atau masih perlu video lain? Masih perlu contoh yang lain? Atau second order yang kedua ya, biar Anda lebih paham lagi. Ini saya save dulu. Jadi di sini saya membuat second order dengan dua macam. Yang satu dikovariankan, yang satunya lagi menggunakan ini ya. Nilainya mungkin berbeda, but it is okay. Nah sekarang saya nggak pakai new, langsung save as lagi. Perceive tarif. Ini saya hapus. Oke. Nah, ini sama persib tarif pun punya dua variabel, punya dimensi. Yang pertama 1 2 3, yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right? Oke. Klik. Saya menggunakan ini dulu. Magic Wand untuk menyeimbangkan. Lalu klik di sini PT ya. Itu ada PT 6, PT 7, 8 12, 4 9, 13 10, 11 5. Berikutnya 21, 3. Ini saya tulis tarif 1. Oh, jangan tarif deh, langsung aja persib tarif 1. Tarif 2. Oke. Ini saya save dulu. Saya tutup lalu calculate. Oh, ini belum. Sorry. Ya. Sudah ada standard error. Kemudian calculate, panah merah nyala. Ini pun sama, ya. Ini pun sama. Data ini bagus sebetulnya, bagus banget. Tidak banyak indikator yang rontok. Persib tarif. Oke. Ini saya ini aja dulu ya. Kemudian saya copy paste aja dulu. Terus di sini persib tarif 1. Saya menggunakan cara kedua. Ini dulu. Klik. Lalu panah 1, panah 2. Lalu dikasih error. Ya, ngekliknya sekali aja, karena kalau lebih dari sekali dia akan berputar mencari posisi. Kita bisa atur posisinya misalkan kayak gini, atau mau ke bawah, tatap muka gitu ya. Itu suka-suka kita. Magic Wand untuk merapihkan. Pergi lagi plugs in, name unobserved variable ini masuk. Ini saya kasih nama, ganti persib tarif. Alright.
Saya save, saya calculate. Oh, sebentar, ini panah nggak nyala. Karena apa? Karena saya ini tidak kasih angka 1. Oh, panah merah nggak nyala juga. Ada kemungkinan ini diminta. Ya, begitu kurang lebih. Siap. Calculate. Dan hasilnya juga sama. Artinya dia sama-sama memiliki kesesuaian, ya, artinya fit. Nah, ini terserah Anda mau pakai yang mana. Yang pasti adalah dua-duanya legal. Oke, so begitulah cara membuat menghitung. Ini disebut dengan confirmatory factor analysis. Jadi CFA atau confirmatory factor analysis itu ada dua cara. Cara pertama per variabel, cara kedua seluruh variabel. Nah, nanti pas seluruh variabel saya akan contohkan di video saya yang berikutnya. Yang sekarang ini CFA ini adalah confirmatory analysis per variabel. Jadi ada yang first order, ada yang second order. Ya, mudah-mudahan video ini memudahkan hidup Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang berikutnya.